Tahun 2026 bukan tahun yang ramah bagi mereka yang hidup tanpa perencanaan. Harga kebutuhan pokok naik perlahan tapi konsisten. Biaya pendidikan dan kesehatan terus menekan dari belakang. Sementara kenaikan gaji sebagian besar pekerja hanya bergerak tipis. Bahkan ada yang tidak bergerak sama sekali. Banyak keluarga kelas menengah Indonesia terjebak dalam posisi serba salah. Tidak cukup miskin untuk mendapat bantuan, tapi juga tidak cukup mapan untuk merasa aman. Inilah wajah nyata middle income trap. Bekerja keras, tapi merasa seperti berjalan di tempat. Dan jika kamu merasakannya sekarang, percayalah, kamu tidak sendirian. Dalam tekanan seperti ini, jalan pintas terlihat sangat menggoda. Sepanjang 2024 hingga 2025, ribuan orang mencoba peruntungan lewat judi online, skema cepat kaya, atau crypto pump tendam dengan harapan bisa keluar dari masalah dalam semalam. Hasilnya bisa ditebak, bukan kebebasan finansial, tapi rekening kosong dan trauma baru. Karena itu, Solukatif hadir bukan untuk menjual mimpi instan, melainkan untuk mengajak kembali ke bisnis nyata. Bisnis yang mungkin membuat tangan kotor, tapi pijakannya jelas. Masih banyak yang berkata, saya ingin usaha tapi tidak punya modal. Kalimat ini terdengar masuk akal, tapi seringkali menipu. Banyak bisnis besar dunia lahir dari skala mikro, dari garasi, dapur sempit atau kamar kecil yang disulap jadi tempat produksi. Di 2026, keunggulan bukan lagi soal siapa paling tebal uangnya, tapi siapa paling cepat belajar, paling adaptif dengan teknologi dan paling peka membaca masalah di sekitarnya. Modal uang bisa dicari, modal mental dan cara berpikir jarang dilatih. Perilaku konsumen pun berubah drastis. Mereka tidak lagi mudah tergoda diskon atau gimmick viral. Konsumen 2026 lebih skeptis, lebih rasional, dan sangat menghargai value for money. Belanja impulsif mulai ditinggalkan. Orang lebih memilih produk atau jasa yang benar-benar memberi manfaat nyata, menghemat biaya, atau memperpanjang umur aset yang mereka miliki. Di sisi lain, masih ada ilusi yang terus dipelihara. Sosok Sultan Karbitan yang memamerkan kekayaan dari bisnis abu-abu tanpa transparansi. Terlihat meyakinkan, tapi rapuh. Bisnis yang benar-benar laris di 2026 bukan yang paling ramai di layar, tapi yang paling dibutuhkan di dunia nyata. Viral itu bonus, menyelesaikan masalah adalah fondasi. Tanpa fondasi, bangunan setinggi apapun akan runtuh. Di Solukatif, definisi laris manis sangat jelas. Laris bukan sekedar ramai pembeli sesaat, tapi punya repeat order yang sehat. Manis bukan cuma omset besar, tapi margin cukup untuk bernafas tanpa harus menutup lubang dengan pinjaman online. Bisnis yang baik membuat pemiliknya tidur lebih tenang, bukan hidup dalam kecemasan karena cicilan dan bunga yang mengejar setiap bulan. 7 ide bisnis yang dibahas bukan hasil tebak-tebakan atau tren musiman. Semua telah melewati penyaring manajemen risiko, logika pasar, dan realitas Indonesia 2026. Ini bukan untuk mereka yang ingin kaya tanpa usaha, tapi untuk kamu yang siap bekerja cerdas dan konsisten. Banyak orang masuk ke 2026 dengan luka finansial yang belum sembuh. Margin call, akun trading nol, bisnis lama yang mati karena salah hitung. Luka itu nyata, tapi kegagalan bukan tanda kamu bodoh. Itu biaya sekolah yang mahal. Bedanya, sekarang kamu punya pengalaman. Salah satu penyebab kegagalan terbesar adalah mental ikut-ikutan. Ketika satu bisnis terlihat ramai, semua orang masuk tanpa menghitung. Franchise minuman viral adalah contoh klasik. Antre panjang di awal, sepi di bulan ke-6. Masalahnya bukan di produk, tapi di FOMO. Orang lupa menghitung sewa, gaji, bahan baku, dan waktu balik modal.
Pebisnis sejati tidak berburu uang seperti nelayan mengejar satu ikan. Ia membangun jaring. Fokus pada sistem yang bisa menangkap nilai secara konsisten. Uang bukan tujuan utama. Uang adalah efek samping dari nilai yang kamu berikan. Kesalahan klasik lain, mencampur uang dapur dan uang usaha. Sekecil apapun modalmu, pisahkan rekening sejak hari pertama. Catat setiap pemasukan dan pengeluaran. Tanpa literasi keuangan dasar ini, ide terbaik pun akan bocor dari dalam. Tahun pertama berbisnis di 2026 bukan tentang pamer hasil, tapi tentang bertahan hidup. Jika bisnismu tidak mati dan arus kas mulai stabil, itu sudah kemenangan besar. Dana cadangan bisnis juga bukan pilihan, tapi keharusan. Tanpa itu, sedikit guncangan bisa membuat panik dan berujung pinjol. Menyisihkan keuntungan sekecil apapun adalah bentuk hormat pada masa depan bisnismu sendiri. Sekarang, kita masuk ke ide nyata. Pertama, jasa micro-auditor atau konsultan efisiensi rumah tangga. Di tengah tekanan biaya hidup, kata yang paling dicari adalah efisiensi. Banyak keluarga butuh bantuan membedah pengeluaran mereka secara praktis. Jika seseorang membayar 100.000 dan bisa menghemat 1 juta per bulan, itu keputusan rasional. Modalnya bukan uang besar, tapi logika dan empati. Kedua, catering sehat berbasis masalah. Bukan sekedar makanan diet, tapi solusi untuk diabetes, kolesterol, atau gaya hidup tidak sehat. Yang dijual bukan nasi dan lauk, tapi rasa diperhatikan. Repeat order adalah kunci stabilitas. Ketiga, agensi konten berbasis AI untuk UMKM lokal. Banyak usaha kecil ingin tampil profesional tapi tidak punya waktu atau kemampuan. Dengan tools sederhana, kamu bisa jadi jembatan mereka ke dunia digital. Targetnya bukan brand besar, tapi warung, toko kecil, jasa lokal yang jumlahnya ribuan. Keempat, jasa restorasi dan upcycling barang hobi. Ketika orang menunda belanja besar, mereka justru merawat yang lama. Sepatu, tas, kamera, alat musik, semua punya nilai emosional. Yang dijual adalah keahlian dan rasa percaya. Kelima, reseller terkurasi barang pre-love berkualitas. Model konsinyasi yang jujur dan transparan. Kepercayaan adalah mata uang utama. Kurasi ketat, kondisi dijelaskan apa adanya, reputasi dibangun pelan-pelan. Keenam, micro-course berbasis keterampilan praktis. Orang tidak mencari gelar, mereka mencari skill yang bisa langsung menghasilkan uang dalam 30 hari. Jika kamu bisa mempersingkat proses belajar orang lain, nilaimu sangat tinggi. Ketujuh, layanan pendampingan dan logistik lansia. Populasi lansia meningkat, anak-anak mereka sibuk. Yang dijual bukan layanan medis, tapi ketenangan pikiran. Empati dan transparansi adalah kunci. Semua ide ini punya satu benang merah, pelayanan manusia ke manusia. Di era AI dan otomatisasi, sentuhan manusia justru semakin bernilai. Mulailah dari versi paling sederhana. Jangan sewa ruko dulu, jangan beli peralatan mahal. Uji dulu, apakah orang benar-benar mau membayar. Jika belum ada transaksi, berarti belum ada bisnis. Tentukan batas rugi. Jika data menunjukkan tidak ada permintaan, pivot adalah keputusan cerdas, bukan kegagalan. Catat arus kas. Omset besar bisa menipu ego, tapi keuntungan bersih yang menyelamatkan bisnis. Bangun tim dengan sistem fleksibel di awal. Hindari beban tetap sebelum bisnis mampu menopangnya. Dan satu peringatan tegas, jauhi pinjol berkedok modal usaha. Banyak bisnis kecil mati bukan karena sepi pelanggan, tapi karena bunga yang mencekik. Bisnis pada akhirnya bukan soal saldo rekening semata, tapi soal kendali atas hidupmu, kendali atas waktu, pilihan, dan masa depan keluarga. Mental korban tidak akan membawa perubahan. Tahun 2026 akan dimenangkan oleh mereka yang memilih bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Mengeluh tidak mengubah apapun, bertindak mengubah segalanya. Jika kamu serius ingin membangun sesuatu yang nyata, mulai dari langkah kecil hari ini. Jika konten ini membuka cara pandangmu, dukung Solukatif dengan satu tindakan sederhana.
like, komentar, dan subscribe agar semakin banyak orang yang mendapatkan literasi bisnis yang jujur, logis, dan membumi.